Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Pratama, Fakultas Teknik Informatika dengan NIM 2155201032. Saya membuat tugas video dengan matkul teori bahasa formal dan automata yang berjudul Descriptive Fine Automata dan Non-Descriptive Fine Automata dengan dosen pembimbing Pak R. Joko Musrido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Wahyuni dengan NIM 2155201022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Param Prayoga dari Prodi Teknik Informatika semester 6 dengan NIM 2155201024. Saya membuat video tugas UAS yang dengan matkul teori bahasa formal dan automata yang berjudul deterministic finite dan non-deterministic finite dengan dosen pembimbing Pak Joko Musrido. Baiklah, saya akan membacakan slide pertama. Apa itu automata teori dasar? Fine automata adalah model matematika yang digunakan untuk mempresentasikan dan mengenali bahasa formal. Terdapat dua jenis utama dari fine automata, yaitu descriptive finite automata dan non-descriptive finite automata, dan keduanya digunakan dalam teori komputasi untuk memodelkan sistem dengan keadaan terbatas. DFA adalah jenis automata di mana untuk setiap keadaan dan simbol input terdapat satu transisi ke dalam berikutnya. DFA dapat digambarkan sebagai tabel yang dimiliki hubungan hingga dari keadaan, sigma himpungan hingga dari alfabet, delta fungsi transisi yang memerlukan pasangan keadaan berikutnya, lowercase q subscript 0 keadaan awal, F himpunan dari keadaan akhir. Karakteristik DFA sebagai berikut. 1. Descriptive. Untuk setiap keadaan dan simbol input hanya ada satu keadaan berikutnya yang mungkin. 2. Keunikan transisi. Tidak ada pilihan atau ketidakpastian dalam transisi. 3. Implementasi. Sederhana. Lebih mudah diimplementasikan karena sifatnya yang deterministik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Novira. Non-deterministic finite automata atau NFA. NFA adalah jenis automata di mana untuk setiap keadaan dan simbol input mungkin ada beberapa transisi keadaan berikutnya, termasuk transisi epsilon yang memungkinkan perpindahan keadaan lain tanpa input. NFA dapat digambarkan sebagai tipe Q, epsilon, delta, Q0, dan F, di mana tersebut dinamai
perbandingan DFA dan NFA. 1. Transisi. DFA, setiap keadaan memiliki satu transisi untuk setiap simbol. 2. Kompleksitas. DFA, lebih mudah diimplementasikan namun mungkin memerlukan lebih banyak keadaan. 3. Kekuatan ekspresif. Secara teoritis, DFA dan NFA memiliki kekuatan ekspresif yang sama. Setiap bahasa yang dikenali oleh NFA juga dikenali oleh DFA. DFA dapat dikonversi menjadi NFA dan sebaliknya. Meskipun konversi dari NFA ke DFA mungkin mengakibatkan ledakan eksponensial dan jumlah keadaan. Penggunaan praktis. DFA sering digunakan dalam implementasi mesin pencari komputer dan alat pemrosesan teks karena dimensity yang memungkinkan eksekusi cepat. NFA. Transisi NFA, setiap keadaan dapat memiliki 0, 1 atau beberapa transisi untuk setiap simbol. 2. Kompleksitas. NFA lebih sulit dikompleksikan tetapi dapat lebih sederhana dalam representasi. 3. Kekuatan ekspresif. Secara teoritis, DFA dan NFA memiliki kekuatan ekspresif yang sama. Setiap yang dapat dikenali oleh NFA juga dapat dikenali oleh DFA. DFA dapat dikonversi menjadi NFA dan sebaliknya. Meskipun konversi dari NFA ke DFA mungkin mengakibatkan ledakan eksponensial dalam jumlah ledakan. 4. Penggunaan praktis. NFA digunakan dalam analisis bahasa dan desain karena fleksibel dalam mendeskripsikan pola dan bahasa. Kesimpulan DFA dan NFA adalah konsep dasar dalam teori otomata yang digunakan untuk mengenali bahasa teori. Meskipun DFA lebih mudah diimplementasikan, NFA menawarkan fleksibilitas yang lebih besar di dalam mendeskripsikan bahasa. Kedua, memiliki kekuatan ekspresi yang sama, dan setiap NFA dapat dikonversikan menjadi DFA meskipun dengan potensi bahasa peningkatan jumlah keadaan. Memahami DFA dan NFA adalah langkah penting dalam mempelajari lebih lanjut tentang komputasi dan teori bahasa formal, serta dalam aplikasi praktis seperti desain kompiler, mesin pencari, dan alat pemrosesan teks.